Shalom semuanya, dengan Tikva di sini. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan parasha yang telah saya terjemahkan dari website Rebetsin hanabracha.blogspot.com. Parasha Naso dengan judul Kekuatan Penyembuhan Spiritual dari Birkat Kohanim, terambil dari Bamidbar pasal 4 ayat 21 sampai dengan pasal 7 ayat 89. Pengantar, kekuatan penyembuhan spiritual dari Birkat Kohanim. Parasha kali ini diisi dengan terapi spiritual. Termaksud di dalamnya adalah Birkat Kohanim yang diberikan seorang ayah dan beberapa ibu serta nenek secara tradisional untuk memberkati anak-anak mereka pada Jumat malam. Memberi dan menerima berkat memiliki penyembuhan spiritual yang luar biasa. Kohanim dipilih untuk menjadi saluran berkat penyembuhan Hashem. Kita beruntung sekali memiliki kesempatan untuk datang ke Beit Knesset dan diberkati dengan berkat berikut dari atas. Yevarechecha Hashem ve'yismerecha. Hashem memberkati engkau dan melindungi engkau. Ya'er Hashem panav elecha vichunecha. Hashem menerangi engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Yisa Hashem panav elecha ve'yashem lecha shalom. Hashem menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Vesamu et shemi al benei Yisrael va'ani avarechem. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Bamidbar pasal 6 ayat 24-27. Judul yang selanjutnya, menggambar kehadiran Hashem atas kami. Perhatikan bahwa Birkat Kohanim ditulis dengan gaya piramida yang sempurna. Ayat pertama memiliki 3 kata, ayat kedua memiliki 5 kata, dan yang ketiga memiliki 7 kata. Kata tengah dari baris pertama adalah Hashem. Kata tengah dari baris kedua adalah Panaif, atau artinya adalah wajahnya. Sedangkan kata tengah dari baris terakhir adalah Elecha, atau artinya adalah atasmu. Jika semua digabungkan menjadi satu, maka akan membentuk kalimat Hashem Panaif Elecha, wajah Hashem di atasmu. Maka dari itu, mengucapkan Birkat Kohanim menarik kehadiran Hashem kepada kita. Ingatlah ini saat melafalkan birkat ini sebagai bagian dari doa pagi. Judul yang selanjutnya, cinta, lem yang menghubungkan pemberkat dengan yang diberkati. Netivat Shalom bertanya, mengapa birkat Kohanim diperkenalkan dengan yang telah menyucikan kita dengan kekudusan Aharon dan memerintahkan kita untuk memberkati Israel dengan cinta? Ini tertulis dalam Sidur di bagian Amidah dan Musaf. Dia menjelaskan bahwa seluruh pembangunan dunia adalah melalui cinta yang menghubungkan pemberi dengan penerima. Hanya dengan cinta, pemberkat menurunkan pengaruh spiritual kepada yang diberkati. Hashem mengangkat Aharon sang Kohen menjadi pemberkat dan pemberi spiritual di Israel karena ia memiliki atribut cinta dan mengejar perdamaian. Pirkei Avot 1, Mishnah 12. Kekudusan Aharon berasal dari cintanya yang diperlukan untuk menghubungkan pemberi dengan penerima. Hashem menciptakan umat manusia agar umat manusia bisa menerima kesenangan dari cahaya Shekhinah. Shefa atau pengaruh spiritual ini hanya bisa kita terima melalui hubungan menerima dari seorang pembimbing spiritual. Kemampuan untuk menerima ini dari seseorang yang lebih tinggi adalah sumber dari segala berkah.
Netivot Shalom, Bamidbar, Parashat Naso, halaman 32-33. Judul yang selanjutnya, berkat-berkat terbuka dan tersembunyi. Kli Yakar memperhatikan bahwa masing-masing dari 3 ayat pemberkat dimulai dengan huruf Yud yang memiliki nilai numerik 10. Saat Anda mengeja huruf Yud, maka akan terdiri dengan komposisi huruf Yud, Vav, Dalet. Nilai numerik dari huruf dalam tersembunyi Vav dan Dalet juga berjumlah 10 jika kita tambahkan. Ini merujuk kepada fakta bahwa birkat Kohanim mencakup 10 berkat yang terungkap dan 10 berkat yang tersembunyi. Berkat ganda ini mempengaruhi alam fisik dan spiritual. Seseorang juga terdiri dari 10 fisik dan 10 kemampuan spiritual. Sementara orang tua melimpahkan kemampuan fisiknya, anak itu sebenarnya sedang menerima spiritualnya langsung dari Hashem. Judul yang selanjutnya, berkat-berkat spiritual dan jasmani. Seorang ayah memberikan kemampuan fisik berikut bagian putih: 1. Saraf-saraf, 2. Tulang, 3. Otak, 4. Kuku, 5. Mata putih. Sang ibu melimpahkan kemampuan fisik berikut bagian merah: 1. Kulit, 2. Daging, 3. Darah, 4. Rambut, 5. Pupil mata. Hashem melimpahkan 10 spiritual sebagai berikut: 1. Roh, 2. Jiwa, 3. Fitur wajah, 4. Penglihatan mata, 5. Pendengaran telinga, 6. Ucapan dari mulut, 7. Jalan kaki-kaki, 8. Da'at atau ilmu, 9. Bina atau pengertian, 10. Sechel atau akal. 10 fisik ini dan kemampuan spiritual diberkati oleh Kohen ketika dia mengangkat 10 jarinya. Secara berurutan dari masing-masing jari memancarkan berkat-berkat ini, baik yang secara terungkap maupun yang tersembunyi. Judul yang terakhir, berevolusi dari anak perempuan menjadi saudara perempuan dan terakhir menjadi ibu. Kli Yakar melanjutkan dan menjelaskan bahwa 3 kalimat birkat Kohanim berbanding lurus dengan ketiga tahapan perkembangan kewanitaan. 1. Sebagai anak perempuan, 2. Sebagai saudara perempuan, 3. Sebagai ibu. Awalnya Hashem menyebut anak-anak Israel putri. Setelah itu dia memanggilnya saudara perempuan, dan yang terakhir baru ibu. Ini tertulis dalam Midrash Shir Hashirim Rabbah 3 ayat 21. Pada awalnya anak-anak Israel disamakan dengan anak perempuan yang di bawah dan ada ayah yang di atas dia yang berkuasa atasnya. Ini sesuai dengan bracha, semoga Hashem memberkati engkau dan melindungi engkau, untuk rezeki spiritual dari berkat-berkat yang mengalir dari atas. Selanjutnya, menjadi saudara perempuan adalah gagasan kesetaraan dan bertatap muka. Ini sesuai dengan bracha, semoga Hashem menerangi engkau. Lalu berkembang menjadi ibu, ini sedang diangkat ke posisi superior. Seorang sadik memiliki dominasi melalui rasa segan yang ia miliki kepada Hashem. Ini sesuai dengan bracha, semoga Hashem menghadapkan wajahnya kepadamu untuk berbicara. Ini merupakan komentar dari Kli Yakar untuk Bamidbar pasal 6 ayat 24. Catatan tambahan, birkat Kohanim adalah penyembuh spiritual yang kuat. Ini digunakan untuk memperbaiki mimpi yang sulit. Raja Salomo mengukir huruf birkat Kohanim di sekeliling tempat tidurnya. Midrash mempelajari ini dari Kidung Agung, seperti tertulis dalam Kidung Agung pasal 3 ayat 7. Lihat,
Itulah Joli Shlomo, dikelilingi oleh 60 pahlawan dari antara pahlawan-pahlawan Israel. Ini adalah 60 huruf dalam Birkat Kohanim yang perkasa di Israel. Bahkan jika seseorang melihat dalam mimpinya pedang yang melukai ada di tangannya, apa yang harus dia lakukan? Bangunlah, pergilah ke sinagog dan berdirilah di depan Kohanim dan dengarkan birkat Kohanim, dan tidak ada kejahatan yang bisa menyakitinya. Karena itu, dia memberitahu Kohanim, jadi akankah kamu memberkati dan lain-lain? Ini tertulis dalam Bamidbar Rabbah, Parsha 11, Piska 3. Jika seseorang telah melihat mimpi dan tidak ingat apa yang dilihatnya, biarkan dia berdiri di depan Kohanim pada saat mereka mengeluarkan tangan dan berkata sebagai berikut, Tuhan semesta alam, saya adalah milikmu dan mimpi saya adalah milikmu. Saya telah memimpikan sebuah mimpi dan saya tidak tahu apa itu. Apakah saya telah memimpikan diri saya sendiri atau teman saya telah memimpikan saya, atau saya telah memimpikan yang lain. Jika itu mimpi yang bagus, pastikan hal itu dan perkuat seperti mimpi Yosef. Tapi jika mereka membutuhkan obat, jika mimpi-mimpi itu membutuhkan obat, sembuhkan mereka seperti air marah disembuhkan oleh Moshe Rabbeinu, dan seperti Miriam disembuhkan dari penyakit kusta dan Keskiyahu dari penyakitnya, dan air Yeriko oleh Elisa. Saat engkau mengubah kutukan Bil'am yang jahat menjadi berkah, maka ubahlah semua mimpiku menjadi sesuatu yang baik untukku. Dia harus menutup doanya bersama dengan Kohanim, sehingga jemaat dapat menjawab amin. Ini tertulis dalam Babylonian Talmud Berachot 55b. Sekian untuk video kali ini. Jika konten ini memberkati Anda, silakan beritahu kami di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan bel notifikasi serta share video ini. Terima kasih. Shalom.